Halo semuanya, saya Tegar Duprianto dari kelas Teknologi Pendidikan 2003F dengan NIM 23010024223. Di video kali ini saya akan bahas tentang cloud computing dan beberapa layanan fitur cloud computing yang ada di Indonesia. Apa itu cloud computing? Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di lain sisi private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan antara public cloud dan private cloud. Daripada penyimpanan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Cloud computing terbilang layanan relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan mulai dari kecil hingga korporasi besar, perusahaan atau kementerian pemerintah, bahkan pengguna individu. Tidak hanya itu, cloud seperti juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Pokoknya layanan yang tidak memerlukan Anda untuk secara fisik berada di depan perangkat keras seperti komputer dan laptop. Beberapa layanan cloud computing yang ada di Indonesia dari segi fitur atau layanan, keamanan, kelebihan, dan kekurangan. Amazon Web Service adalah platform layanan cloud yang aman, menawarkan daya komputasi. Kita mengenal Amazon Web Service adalah unit bisnis yang dinamis dan berkembang di Amazon.com, yang menyediakan platform cloud computing on demand kepada perorangan, perusahaan, dan pemerintahan. Sebagai penyedia layanan cloud computing terbesar, AWS menyediakan berbagai macam segudang layanan dan fitur yang bisa kita pakai untuk pengembangan bisnis berbasis teknologi informasi. Fitur dan layanannya ada menyediakan beragam layanan termasuk komputasi awan, penyimpanan data, dan layanan kecerdasan buatan, jangkauan global dengan pusat data di berbagai wilayah. Selanjutnya ada AWS Glue Elastic Views, memungkinkan pelanggan untuk menggabungkan data dari beberapa sumber yang berbeda dan menyatukan menjadi satu tampilan yang terintegrasi. Fitur ini mempermudah proses analisis data dan membuat laporan lebih komprehensif. Selanjutnya ada Amazon SageMaker Edge Manager, memungkinkan para pelanggan untuk mengatur dan memantau mesin pembelajaran di Edge device secara mudah. Amazon S3 Intelligence Steering memungkinkan pelanggan untuk secara otomatis memindahkan data ke lapisan penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menggunakan teknologi machine learning, fitur ini dapat mengenali pola penggunaan data dan menempatkannya pada layer yang paling tepat, sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya ada AWS Security Hub Automate Response and Remediation, memungkinkan pelanggan untuk mengelola keamanan infrastruktur mereka dengan lebih efektif. Fitur ini secara otomatis dapat mendeteksi ancaman dan memberikan rekomendasi tindakan yang tepat untuk mengatasi keamanan. Selanjutnya, dari tingkat keamanan, AWS menyediakan alat keamanan canggih termasuk kontrol akses yang ketat dan enkripsi data seperti yang terdapat pada fitur dan layanan tadi, yaitu AWS Security Hub Automate Response and Remediation.
AWS dirancang untuk menjadi infrastruktur cloud global paling aman untuk membangun, memigrasikan, dan mengelola aplikasi serta beban kerja. AWS didukung oleh 300 lebih rangkaian alat keamanan cloud yang mendalam dan dukungan terpenuhi dan audit yang komprehensif. AWS Security Hub seperti identifikasi, memahami dan mengelola resiko dengan visibilitas serta otomasi yang mendalam. Kedua, mencegah, menentukan izin dan identitas pengguna, perlindungan infrastruktur, dan tindakan perlindungan data untuk strategi adopsi AWS yang lancar dan terencana. Mendeteksi, memperoleh visibilitas ke dalam postur keamanan organisasi Anda dengan layanan pencatatan dan logging, mencerna informasi ini ke dalam platform terskala untuk manajemen acara, pengujian, dan audit. Respon dan pemulihan insiden otomatis untuk membantu mengubah fokus utama tim keamanan dari respon menjadi analisis akar masalah. Untuk kelebihannya, memiliki banyak region zone untuk server atau data center paling banyak digunakan oleh startup Indonesia, salah satunya Traveloka. Bagi yang mau belajar, Anda bisa mendaftar secara free tier selama 12 bulan. Selanjutnya ada banyak fitur layanan AWS yang bisa Anda pakai untuk membangun produk atau startup sesuai kebutuhan layanan. Selanjutnya ada kekurangan. Tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah yang besar tiap bulan. Selanjutnya ada menentukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk, baik itu LAAS, PAAS, dan SaaS. Selanjutnya kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data-data dan file di dalam komputer orang atau AWS. Tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun AWS, kecuali Anda memiliki kode promosional. Harus memiliki kartu kredit juga, harus koneksi ke internet. Tanpa itu, cloud tidak bisa berjalan dengan baik. Microsoft Azure merupakan satu-satunya platform cloud computing yang tak hanya menawarkan pilihan layanan platform dan infrastruktur berbasis cloud, namun juga hybrid ready, di mana Anda dapat menggabungkan penggunaan cloud dan hardware on-premise yang telah Anda miliki untuk memberikan hasil paling optimal dari kebutuhan Anda. Produk ini merupakan besutan dari Microsoft yang mempermudah sistem IT pada perusahaan. Fitur dan layanannya, Azure menyediakan layanan berikut: layanan komputer, database, hosting aplikasi web, manajemen API, analitik aplikasi seluler dan integrasi aplikasi, dan DevOps. Solusi lengkap yang mencakup kompetensi, penyimpanan, dan berbagai layanan lainnya, integrasi yang baik dengan produk Microsoft lainnya. Selanjutnya ada Azure SQL Structured Query Language. Adalah kumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relational atau SQL adalah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (American National Standard Institute) yang digunakan dalam manajemen database relational. Selanjutnya ada Azure Redis Chains, adalah tempat persembunyian atau tempat menyimpan sementara. Chains dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses. Azure Redis Chains memiliki kelebihan terkelola sepenuhnya, throughput tinggi, latensi rendah, kinerja tinggi, dan sangat aman. Azure Website Gallery menyediakan cara mudah untuk menjelajahi dan menginstal aplikasi web open source community yang populer dari website Microsoft Azure. Azure Website Gallery bisa untuk membuat blog WordPress pada Azure. Kita hanya perlu memasukkan subdomain pada WordPress blog atau blog-blog lainnya yang dapat digunakan secara gratis. Lalu blog tersebut akan berfungsi. Selanjutnya ada Azure CDN atau Content Delivery Network. Digunakan untuk membuat CDN yang dapat mengelola file aplikasi atau layanan seperti JavaScript dan XML agar dapat diakses secara cepat oleh semua orang yang berkumpul dan dari manapun di seluruh dunia. Azure Backup digunakan untuk melakukan backup dan recovery bagian yang rusak. Dalam Microsoft Azure, Azure Backup ini adalah cadangan terintegrasi yang sederhana dan handal sebagai layanan. Selanjutnya ada keamanannya. Kontrol akses yang ketat dan kepatuhan yang dijalankan, menyediakan berbagai alat keamanan termasuk pemantauan dan deteksi ancaman. Microsoft Entra ID Protection adalah layanan keamanan yang menyediakan tampilan
ensiladasi ke dalam deteksi risiko dan potensi kerentanan yang mempengaruhi identitas organisasi Anda. Perlindungan identitas menggunakan kemampuan deteksi anomali di Microsoft Extra yang ada tersedia melalui laporan aktivitas anomali ID Microsoft Entra dan memperkenalkan jenis deteksi risiko baru yang dapat mendeteksi anomali secara real time. Yang selanjutnya ada autentikasi multifaktor. Microsoft Entra atau MFA adalah metode autentikasi yang memerlukan penggunaan lebih dari satu metode verifikasi dan menambahkan lapisan keamanan kedua yang penting untuk masuk dan transaksi pengguna. Yang selanjutnya ada Azure Active Directory atau B2C, adalah layanan manajemen identitas global yang sangat tersedia untuk aplikasi yang dihadapi konsumen yang berskala hingga ratusan juta identitas, juga termasuk ke dalam keamanan. Azure Write Management atau Azure RMS menggunakan kebijakan enkripsi, identitas, dan otorisasi untuk membantu mengamankan file dan email Anda. Azure RMS berfungsi di beberapa perangkat ponsel, tablet, dan PC dengan melindungi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi Anda. Selanjutnya ada Microsoft Entra Privileged Identity Management memungkinkan Anda mengelola, mengontrol, dan memantau identitas istimewa dan akses ke sumber daya di Microsoft Extra AD, serta Microsoft layannya online lainnya seperti Microsoft 365 atau Microsoft Intune, dan lain-lain. Kelebihan dari Microsoft Azure ini, yang pertama ada integrasi dengan produk Microsoft, pilihan model lisensi yang fleksibel, fleksibilitas yang ditingkatkan. Azure menyediakan layanan yang fleksibel, OLED, dan terukur untuk penyimpanan cloud-nya yang mudah diakses dan aman. Jalur pengiriman terintegrasi dengan fitur seperti kontrol sumber, unit pengujian integrasi, pengiriman, dan alat go live yang sulit digunakan oleh penyedia berbeda. Ini mudah digunakan oleh Azure. Azure menawarkan solusi yang menyeluruh mulai dari pengembangan alat hingga penerapan. Selanjutnya ada hemat biaya. Setelah diterapkan dalam lingkungan bisnis, klien dapat dengan mudah melihat peningkatan pendapatan dan juga peningkatan efisiensi unit bisnis. Kekurangannya ada ketersediaan beberapa layanan mungkin terbatas dibandingkan dengan AWS. Membutuhkan administrasi. Azure perlu dikelola dan dipelihara oleh para ahli. Selanjutnya ada performa yang bervariasi di berbagai wilayah geografis. Selanjutnya ada lokasi bisnis dapat mempengaruhi kecepatan. Azure mencakup 54 negara di seluruh dunia, tetapi kinerjanya tidak sama di semua negara. Migrasi yang sulit. Migrasi ke Azure mungkin rumit dan memerlukan bantuan profesional. Sekian penjelasan video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.